Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Qala al-Imam al-Hafidh Umar ibn Ali ibn al-Mulaqqin rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 40 ba'da 800 fi kitabihi at-tadhkirah fi ulumil hadith. Qala rahimahullahu ta'ala wa minhu ma khafiya irsaluhu. Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya pembahasan mengenai al-munqati dan al-mursal. Ya, dan sudah dijelaskan beberapa perkara yang berkenaan dengan hadis al-mursal ini. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala wa minhu, yakni wa min nau'il mursal, atau di antara bentuk inqita adalah ma khafiya irsaluhu, yang tersembunyi irsalnya. Dan ini merupakan bentuk yang pertama atau jenis hadis yang pertama yang munqati atau yang mardud atau dhaif bisababi saqtin fil isnad, ya, di mana sakatnya sifatnya saktun khafi. Saktun khafi. Kita sudah sebutkan bahwa hadis yang mardud dikarenakan saktun fil isnad dan sakatnya berupa saktun khafi itu ada dua, yaitu al-mudallas dan al-mursal al-khafi. Nah, di sini beliau lebih dahulu membahas tentang atau menyebutkan mengenai al-mursal al-khafi. Kata beliau rahimahullah wa minhu ma khafiya irsaluhu. Ya. Termasuk di antara hadis yang mardud adalah yang tersembunyi irsalnya. Tapi apa itu hadis al-mursal al-khafi? Adapun hadis al-mursal secara istilah sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa al-mursal adalah ma adhafahu tabi'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang disandarkan oleh tabi'i kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun yang dimaksud dengan al-mursal al-khafi, ya, al-mursal al-khafi adalah hadis yang gambaran umumnya adalah seorang perawi itu satu masa dengan rawi lainnya, ya, dalam hal ini yang berada di atasnya dalam sanad. Misalnya rawi A dari rawi B. Rawi A dengan rawi B ini satu masa. Ya, satu masa, yakni hidup di tahun, ya, atau masa hidup yang sama. Kemudian secara hitung-hitungan di atas kertas memungkinkan mereka berjumpa. Memungkinkan dari sisi usia dan juga memungkinkan dari sisi tempat tinggal. Yani tempat tinggalnya mungkin tidak terlalu jauh lah, yani walaupun dia beda kota, keduanya beda kota, namun di zaman itu jarak-jarak seperti itu biasa, ya, biasa mereka safar di situ. Misalnya sesama Irak, ya, dari Basra ke Kufa misalnya, atau tetanggaan Basrah atau Kufa dengan Naisabur atau Khurasan, ini tetanggaan, ya. Nah, tidak terlalu jauh. Jadi secara tempat memungkinkan mereka berjumpa. Kemudian dari sisi usia juga memungkinkan mereka bertemu. Ya, memungkinkan mereka bertemu. Maka yang seperti ini, kalau si A meriwayatkan dari si B dalam sanad, di mana secara kemungkinan mereka mungkin berjumpa, namun hakikatnya tidak pernah berjumpa, maka ini namanya al-mursal al-khafi. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mendefinisikan al-mursal al-khafi, dikatakan min mu'asirin lam yalqa. Yakni riwayat dari dua orang yang satu masa hidupnya dan keduanya mungkin untuk berjumpa, namun lam yalqa, tidak berjumpa sebenarnya. Hakikatnya dia tidak berjumpa, secara kenyataannya tidak berjumpa, secara hakikatnya kenyataannya dia tidak mendengar dari rawi di atasnya, walaupun secara kemungkinan sangat mungkin untuk berjumpa. Nah, ini namanya al-mursal al-khafi.
Ya, pelakunya orang yang biasa melakukan hal ini. Jadi ada rawi-rawi seperti itu. Rawi-rawi yang sengaja menggugurkan seorang perawi dalam sanad, kemudian dia langsung meriwayatkan dari gurunya di atas, dikarenakan mungkin gurunya tersebut dhaif, ya, atau yang semacamnya, ya. Kemudian dia langsung meriwayatkan dari orang di atas yang dia memungkinkan berjumpa dengannya dengan menggunakan sighah yang muhtamal, dengan menggunakan an atau menggunakan qala. Menggunakan an atau qala. Misalnya fulan A dari fulan B dari fulan C. Fulan A ini sezaman dengan fulan C. Sezaman dengan fulan yang C. Taib, sezaman dan memungkinkan berjumpa. Maka di sini kemudian pelaku al-mursil, ketika dikatakan al-mursil, yakni pelaku mursal khafi, bukan mursal yang az-zahir, ya. Karena kadang disebutkan dalam buku-buku biografi, ya, simple saja yang ringkas, misalnya dilihat dalam Taqribut Tahdzib, tidak sedikit, ya, kita akan temukan rawi-rawi yang disifati oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dikatakan thiqatun mursil. Dikatakan apa? Thiqatun mursil. Atau dalam bentuk mudhari', dia saduqun atau thiqatun yursilu katsira, sering melakukan irsal. Maka yang dimaksud dengan mursal di sini adalah mursal khafi, bukan mursal yang zahir. Bukan mursal yang zahir, yang sudah berlalu. Maka ketika dikatakan fulan mursil atau dikatakan yursil, fulan yursilu katsira, maka dia adalah orang yang melakukan mursal khafi ini. Bagaimana, ya, perbuatan al-mursal khafi ini? Ya tadi, dia dari dia misalnya fulan A dari B dari C. Fulan A dengan C ini satu masa dan secara hitung-hitungan memungkinkan berjumpa. Maka fulan A ini melakukan irsal dengan menggugurkan fulan B di antaranya dan langsung meriwayatkan dari C dengan sighah yang muhtamal. Dia tidak mengatakan sami'tu, akhbarana, haddatsana. Enggak, karena dia bukan kadzab. Dia bukan pendusta. Cuman dia menggunakan lafaz yang muhtamal. Dikatakan dari si fulan, an fulan, atau qala fulan. Ya, qala fulan, anna fulanan qala, dan seterusnya. Ini akan datang nanti pembahasan mengenai mu'an'an dengan mu'an'an. Taib. Maka al-mursal khafi ini, ya, nanti kita akan perjelas lagi mursal khafi ketika kita membandingkan antara mursal khafi dengan al-mudallas, dengan tadlis al-isnad. Ya. Jadi al-mursal khafi adalah ayyaruwi rawi. Ya, kita bisa kasih kesimpulan ayyaruwi rawi amman asarahu. Ya, amman asarahu ma lam yasma'hu minhu. Itu definisi al-mursal al-khafi. Riwayatul rawi amman asarahu. Riwayat seorang perawi dari orang yang semasa dengan dirinya. Yang semasa dengan dirinya. Kalimat semasa di sini yakni yumkinul liqa. Ya, sangat memungkinkan berjumpa. Sangat memungkinkan apa? Berjumpa. Jadi riwayatul rawi amman asarahu ma lam yasma'hu minhu. Ya, ma lam yasma'hu minhu. Ya, riwayat seorang rawi dari orang yang semasa dengannya, atau kalau mau dipertegas lagi, riwayatul rawi amman asarahu walam yalqahu, gitu. Walam yalqahu ma lam yasma'hu minhu. Ya, riwayat seorang perawi amman asarahu dari orang yang semasa dengan dirinya, mungkin berjumpa dengan dirinya, tapi walam yalqahu, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan dirinya. Cuman kemungkinan berjumpa, iya mungkin, tapi kenyataannya tidak pernah berjumpa. Ya, ini namanya apa? Mursal al-khafi. Al-mursal al-khafi. Maka al-mursal al-khafi ini riwayatnya munqati, terputus. Ya. Riwayatnya apa? Terputus. Mengapa? Karena walaupun secara ihtimal dia memungkinkan berjumpa, tapi sebenarnya tidak berjumpa. Sebenarnya tidak pernah berjumpa. Maka riwayatnya dihukumi munqati. Ya, terputus. Walaupun dengan nama dia memiliki nama yang lebih spesifik, yaitu apa? Al-mursal al-khafi. Bukan dikatakan munqati karena munqati sudah berlalu. Ya, tapi intinya adalah sanadnya terdapat inqita' di dalam sanadnya. 6. Pelakunya dikatakan al-mursil. Ketika dalam sanad ada seorang pelaku, ada seorang yang disifati oleh para ulama bahwa dia ini mursil, walaupun dia thiqah, dikatakan thiqah tapi dia mursil, atau thiqah tapi dia yursilu katsira. Maka ketika mendapati rawi-rawi yang seperti ini biografinya disifati dengan melakukan irsal, maka hukum riwayatnya
kapan dia pakai an, ditolak riwayatnya. Kapan dia pakai an, sama seperti mudallas, tadlis nanti. Kapan dia pakai an, ditolak riwayatnya. Jelas sampai sini ya? Apakah bisa riwayat mursil ini diterima? Kita katakan bisa diterima kalau sudah ada kejelasan bahwa dia pernah mendengar dari orang yang satu masa dengan dirinya itu, yang dikatakan tadi mungkin berjumpa dengan dirinya dari guru di dalam sanadnya itu. Kalau ada ketegasan dan ada kejelasan bahwa dia mendengar, misalnya fulan ini yang mursil, ya misalnya meriwayatkan dari fulan C ini, ya dia apa namanya meriwayatkan dari fulan C dan dia mursil. Jelas sampai sini ya? Maka ketika fulan A dari C ini pakai an, maka riwayatnya ditolak. Riwayatnya ditolak. Kecuali kalau di hadis yang lain, misalnya dia punya, anggaplah misalnya dia punya 20 hadis dari si fulan C ini. A dari C ini ada 20 hadis. Ya. Jelas sampai sini ya? Semua jalan-jalannya hadis, jadi bukan satu hadis tapi beda jalan. Memang beda hadis. Hadis 1 beda matannya, hadis 2 beda matannya, hadis 3 beda, hadis 4 dalam toharoh, hadis 5 dalam masalah sholat, hadis ke-6 dalam masalah zakat, hadis pokoknya beda-beda 10 hadis ini. Bukan satu jalan, bukan satu matan, memang matannya beda. Semuanya A meriwayatkan dari C. Baik. Nah, ketika A meriwayatkan dari C dan dia pakai an, maka riwayatnya dihukumi inqita', ya. Ditolak riwayatnya sampai ada kejelasan bahwa dia pernah mendengar dari C walaupun satu kali. Misalnya dari 20 hadis ini, ya, setelah dicek dia di hadis 20, di hadis ke-20 di bab misalnya temanya hadisnya tentang apa? Tentang haji misalnya. Nah, di hadis haji itu dia mengatakan fulan A mengatakan haddatsana fulan C ini, atau akhbarona, atau sami'tu dan semacamnya dari fulan C. Maka di sini sudah ada kepastian bahwasanya A mendengar dari C, ya, walaupun di satu hadis, walaupun di hadis yang ke-20 itu. Maka apa? Ketika didapatkan bukti seperti itu, maka 19 hadis yang lain ini yang dia pakai an di situ, maka riwayatnya diterima, tidak ada masalah, dianggap muttasil semuanya, dianggap apa? Muttasil. Ya. Mereka mengatakan lah, ini kan kalau ada yang mengatakan, bukankah yang ittisal yang pakai haddatsana cuma di hadis 20 tentang haji itu? Kenapa kita menerima annya dia di sini, di hadis tentang toharoh, di hadis tentang sholat, di hadis tentang ini? Ini kan beda hadis. Ya oke lah, mungkin hadis 20 dia mendengar, tapi kan ada kemungkinan hadis pertama dia tidak dengar, hadis kedua 3 sampai 19 dia tidak dengar. Kita katakan demikian aturannya mursal khafi. Mursal khafi itu tidak dipersyaratkan dia harus menegaskan sama pada setiap hadis. Ya, tidak dipersyaratkan. Berbeda nanti dengan mudallas. Nanti kita akan terangkan perbedaan mursal dengan al-mudallis. Ya, al-mudallas, tadlis, al-isnad. Dan sudah berlalu kita bahas dalam Nukhbatul Fikar. Ya, bisa dimerojak kembali sambil kita akan ulangi nanti. Nah, jadi untuk rawi yang biografinya dikatakan mursal atau yursilu katsira, cukup dipersyaratkan dia yusarrihu bis sama walau fi hadisin wahid, walau fi tariqin wahid, itu sudah cukup untuk melebur semua an-anah, semua kataan yang terdapat di riwayat-riwayat lainnya dari guru yang bersangkutan tentunya. Dari guru yang bersangkutan, dari guru C tadi. Ya, ini tidak boleh digunakan untuk guru B, guru yang lain misalnya, nggak bisa. Ini hanya A dari C ini. Maka ketika A dan C punya 20 riwayat, 20 hadis yang berbeda matanya, berbeda jalannya. Kemudian di 19 hadis si fulan A pakai an dari C, an fulan dari C, namun di hadis yang satu, hadis ke-20 misalnya, satu hadis diantaranya dia pakai haddatsana akhbarna sami'tu, maka ini sudah cukup untuk menutupi 19 hadis yang lainnya, dianggap semuanya muttasil. Walaupun dia pakai an, dianggap muttasil. Kenapa? Sudah ada bukti dia mendengar dari si C. Di hadis mana? Hadis sananu. Iya. Kalau ada yang mengatakan itu kan beda, itu hadis masalah haji, di sini beda matanya, kita katakan tidak dipersyaratkan itu. Mursal persyaratannya yang penting sudah ada tasrih bis sama walau marrah, walaupun satu kali, walaupun beda hadis. Itu kalau dalam mursal apa? Dalam al-mursalul khafi. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Jadi ini kesimpulan dari al-mursal khafi. Maka perbedaan antara al-mursal al-dhahir dengan al-mursal al-khafi, kalau al-mursal al-dhahir gugurnya itu di atas setelah tabi'in. Kalau mursal al-khafi bebas dimanapun. Ya, dimanapun sakatnya. Walaupun banyak biasanya mursal khafi itu terjadi antara tabi'in dengan sahabat. Banyak kasus di situ. Antara tabi'in dengan sahabat. Biasanya semasa tapi tidak pernah berjumpa. Ya.
Maka ini bisa dilihat contoh-contohnya dalam kitab Al-Marasil, karya Abu Daud, dan juga kitab Al-Hafidz Al-Ala'i, Jami' At-Tahsil. Jami' At-Tahsil. Dikumpulkan di dalamnya rawi-rawi yang disifati oleh para ulama sebagai yursil atau mursil. Nah, jadi beda menyikapi rawi-rawi yang dikatakan pada biografinya dia mursil dengan dikatakan mudallis. Beda cara menyikapinya. Adapun rawi yang mursil, caranya tadi bahwa hukum asal riwayatnya kalau dia pakai an ditolak sampai ada ketegasan bahwa dia menggunakan kata yusarrihu bis sama, mentasrih bis sama dari guru yang bersangkutan walaupun di hadis yang berbeda. Walaupun di hadis yang berbeda. Nah, wallahu alam bissawab. Tsumma qala rahimahullahu taala wal mu'dalu wa huwa ma saqata min isnadihi isnani fa aktsaru wa yusamma munqati'a aidha. Fa kullu mu'dalin munqati'un wala aks. Kata beliau, mu'dal adalah hadis yang gugur dalam sanadnya isnani fa aksar, dua atau lebih. Gugur dalam sanadnya apa? Dua atau lebih. Nah, di sini penulis rahimahullah tidak menyebutkan syarat yang penting, syarat yang pokok dalam mu'dal, yaitu apa? Ma'at tawali. Harus dalam mu'dal itu dipersyaratkan apa? Bahwa rawi yang gugur ini, dua atau lebih ini harus mutawali, harus alat tawali, beriringan. Sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin dalam kita isyaratkan kemarin ketika menjelaskan al-munqati. Maka al-mu'dal adalah ma saqata fi isnadihi, dikatakan di sini ma saqata min isnadihi isnani fa aksar, yakni alat tawali, dua atau lebih tapi dengan catatan harus berurutan. Dan ini qaid yang muhim. Ya, ini qaid yang muhim. Berurutan. Ini untuk mengeluarkan, membedakan dia dengan apa? Munqati. Munqati kemarin sudah disebutkan, dia munqati itu yang gugur di tengah sanadnya satu rawi atau dua rawi tapi syaratnya tidak boleh berurutan. Tidak boleh berurutan. Kapan dia berurutan? Dua atau lebih dan berurutan namanya mu'dal. Kapan dua atau lebih tapi tidak berurutan, misalnya dua tapi tidak berurutan, dinamakan ini hadis munqati di dua tempat. Munqati di dua tempat. Di sini sama di sini karena tidak berurutan. Ini sudah berlalu di pembahasan munqati. Kapan berurutan? Ini dinamakan apa? Al-mu'dal. Jelas sampai sini? Nah, di sini penulis rahimahullahu taala tidak menyebutkan alat tawali ini, tidak menyebutkan syarat bahwa kalau dua atau lebih harus berurutan. Karena itulah gara-gara tidak diberikan pembatasan alat tawali ini, maka ya sebagaimana sudah disebutkan, akhirnya terjadi tadakhul dengan munqati. Karena munqati juga gugur satu atau dua. Ya, ketika ada dua tabaqat gugur, ya. Nah, dua tabaqat gugur, ini sudah kita sebutkan ya pendapat sebagian ulama yang mana mereka mengatakan munqati ini pokoknya gugur di mana saja, berapapun yang gugur dalam sanadnya, bebas. Mereka menjadikan munqati sebagai isim jins. Nah, kalau demikian keadaannya, maka terjadi tadakhul antara mu'dal dengan munqati. Makanya kata beliau, wa yusamma munqati'an aidha. Hadis mu'dal juga dinamakan hadis munqati. Kita katakan kalau yang dimaksud dengan munqati di sini adalah penamaan jins, isim jins untuk semua hadis yang terputus, maka iya, mu'dal masuk bagian dari al-munqati. Namun kalau kita berbicara mengenai istilah khas, istilah tersendiri, maka munqati beda dengan mu'dal. Ya. Apa persamaan yang menyamakan antara munqati dengan mu'dal? Di antara titik persamaannya adalah mu'dal itu gugur dua atau lebih. Munqati juga bisa gugur dua atau lebih. Tapi perbedaannya, dan ini yang qaid muhim, kalau mu'dal harus alat tawali berurutan, sementara munqati tidak boleh tawali. Ada mutawali justru. Kata beliau, faqul mu'dalin munqati'un wala aks. Maka setiap mu'dal itu munqati, tapi tidak semua munqati itu mu'dal. Taib, ini dibangun di atas madhab yang marjuh yang disebutkan di sini. Ya, yang rajih bahwasanya mu'dal itu berbeda dengan al-munqati. Taib, dan di sini juga penulis rahimahullahu taala tidak menyebutkan di mana letak gugurnya. Cuma disebutkan al-mu'dal ma saqata min isnadihi isnan fa aksar. Gugur dua atau lebih. Di mana gugur dua atau lebihnya? Jelas ya? Di mana gugur dua atau lebih? Kalau dia gugur di atas, misalnya tabi'in satu, dari tabi'in dua, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sudah berlalu. Tabi'in satu ada disebutkan. Yang gugur tabi'in dua, sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gugur tabi'in dua dengan sahabat. Ini kan sudah berlalu, definisinya apa? Definisinya mursal. Tapi kalau kita lihat definisi mu'dal di sini, yang penting gugur dua secara berurutan,
dan tidak disebutkan di mana gugurnya, maka al-mursal dengan model kayak tadi bisa juga dimasukkan dalam kategori mu'dhal. Dalam kategori apa? Al-mu'dhal. Nah, kenapa? Karena gugur dua dan berurutan. Demikian pula kalau gugurnya dibawa. Nanti akan disebutkan kalau gugurnya dibawa dari arah musannif, itu namanya apa? Mu'allaq. Nah, sekarang bagaimana kalau mu'allaqnya yang gugur dua secara berurutan? Dari yang hilang misalnya Al-Bukhari menghilangkan gurunya dia sama guru-gurunya dia, dihilangkan dua secara berurut. Al-Bukhari menghilangkan gurunya, menghilangkan guru-gurunya langsung di atasnya, langsung ke tabaqat apa? Tabi'in misalnya. Gugur dua. Maka di sini bisa juga dikatakan mu'dhal, apa dia mu'allaq karena dari awal, dan dia juga mu'dhal karena gugur dua secara berurutan. Nah, kalau seperti ini keadaannya maka terjadi tadakhul istilah. Terjadi apa? Tumpang tindih istilah. Makanya yang benarnya dalam definisi mu'dhal kita harus berikan pembatasan, yaitu gugurnya dua perawi secara berurut itu terjadinya di tengah sanad untuk mengeluarkan mursal dan untuk mengeluarkan mu'allaq. Ya, gugur di tengah sanad, ya, dua atau lebih secara berurutan. Ini untuk mengeluarkan al-munqati. Jelas ya? Maka kesimpulan dalam definisi al-mu'dhal adalah, kita bisa simpulkan al-mu'dhal adalah ma saqata fi wasati isnadihi rawiyani fa aktsar, ya, bisyarti tawali atau ma'at tawali. Mu'dhal adalah hadis yang gugur di tengah sanad, harus di tengah untuk mengeluarkan mursal dan mengeluarkan mu'allaq. Gugur di tengah sanad dua perawi atau lebih ma'at tawali dengan cara berurutan. Maka kalimat di tengah sanad mengeluarkan mursal, mengeluarkan mu'allaq, dan dua perawi atau lebih secara berurutan ini untuk mengecualikan munqati. Taib, ini hadis al-mu'dhal, dan al-mu'dhal jelas ini merupakan bentuk hadis yang dhaif. Bentuk hadis yang dhaif. Taib, di antara contoh mu'dhal yang tempat untuk mendapatkan hadis mu'dhal yang mudah ditemukan adalah dalam Muwatta Imam Malik. Dalam Muwatta Imam Malik ada namanya hadis-hadis balaghon. Hadis-hadis balaghon di mana Imam Malik berkata, balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaza wa kaza. Balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kaza wa kaza. Telah sampai kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Sampai kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian. Ini namanya hadis-hadis balaghon dalam Muwatta Imam Malik. Nah, Imam Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling sedikit gugur dua, paling sedikit. Kebanyakannya sih tiga. Jelas ya? Antara Imam Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu paling banyak tiga. Yang standarnya tiga. Ya. Kalau ada dua antara Imam Malik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ali, sudah tinggi sanadnya. Namanya sunaiyat. Hadis-hadis sunaiyat Imam Malik, yakni antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma dua orang. Itu sanad yang tertinggi dalam Muwatta Imam Malik, termasuk sanad yang ali bagi Imam Malik. Nah, maka ketika Imam Malik mengatakan balaghana an Rasulullah SAW, maka setidaknya paling minimal yang gugur dua orang kalau kita melihat sanad yang tertinggi dari Muwatta, atau minimal tiga orang kalau kita melihat standar sanad yang standar di dalam Muwatta, tiga orang antara beliau dengan Imam Malik. Iya, maka mau gugur dua, mau gugur tiga, tapi intinya di sini berurutan antara Malik dengan Nabi SAW, hilang semuanya. Ya, maka di sini sebagian ulama mengatakan ini termasuk hadis yang mu'dhal. Ya, mengatakan hadis yang mu'dhal. Kenapa? Karena gugur dua orang atau lebih. Gugur dua orang atau lebih. Walaupun seperti kita katakan tadi, kalau hilang sahabatnya, Imam Malik langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ini bisa jadi berkumpul padanya antara di satu sisi dia mu'dhal, ya, di satu sisi pertama dia mursal. Di satu sisi dia mu'dhal, ya, dia mu'dhal karena apa? Riwayat tabi'ut tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dikatakan mursal? Tidak dikatakan mursal. Ya, tidak dikatakan mursal. Kenapa? Karena yang menyambungnya kepada tabi'i, yang menisbatkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Imam Malik. Dan Imam Malik seorang apa? Seorang tabi'ut tabi'in, bukan seorang tabi'in. Syaratnya mursal itu harus tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Imam Malik mengatakan balaghani an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis mu'dhal, bukan hadis mursal. Walaupun gugur di atasnya, hilang sahabatnya, tapi yang menghilangkan di sini bukan tabi'in. Hadis mursal itu syaratnya harus tabi'in dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara di sini Imam Malik langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bisa dikatakan sebagai balaghan mu'dhal,
Ya, ataukah bisa juga dikatakan sebagai al-mu'allaq. Ya, bisa dikatakan sebagai al-mu'allaq karena gugur dari apa? Dari bawa sanatnya dari guru Imam Malik sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hadis-hadis balaghah dari Imam Malik rahimahullahu taala, kalau Imam Maliknya menghilangkan sanad antara dirinya dengan orang yang mengucapkannya, ini lebih tepat dikatakan sebagai mu'allaq. Ya, lebih tepat dikatakan sebagai mu'allaq. Tapi kalau Imam Malik menyebutkan siapa gurunya, baru setelah itu langsung lompat ke atas, misalnya langsung lompat ke atas, ya, yang dihilangkan juga tabiinnya dan langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini dinamakan al-mu'dhal. Ya, ala kulli hal, untuk mencari contoh gugur dua sanad atau lebih dalam sanad secara berurutan, itu contohnya adalah hadis-hadis balaghon. Dan sekali lagi, dalam memberikan penamaan seperti ini tidak ada masalah insyaallah taala. Ya, kadang dikatakan ini mu'allaq sekaligus mu'dhal, ya, walaupun sekali lagi pada dasarnya antara mu'allaq dengan mu'dhal memiliki definisi yang berdiri sendiri. Nah, wallahu taala alam bisawab. Segera cukup dulu sampai sini. Insyaallah taala nawasil fi darsil qadim biidznillah taala. Ya godan biidznillah taala. Nah, wallahu alam bisawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalikal qadir wa alayhi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.